warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 6A. Apa kabar hari ini? Sehat bukan? Sudah sarapan belum? Ketemu lagi sama Ibu Yani. Hari ini Ibu akan membahas tentang tema 1. Nah, kalian sudah punya bukunya kan yang ini? Yang berjudul Selamatkan Makhluk Hidup. Mari kita pelajari tema 1, sub tema 1, pembelajaran 1. Oke, check this out. Oke anak-anak, sudah siap belum belajar hari ini? Hari ini kita akan membahas tentang subtema 1, tema 1, subtema 1, pembelajaran 1. Udah siapkan bukunya? Tapi sebelum lihat buku, lihat video Ibu dulu ya. Ibu di sini sebagai guru kalian, tentunya sudah tahu dong nama Ibu. Ini dia biodata Ibu, sekilas biodata aja ya. Oke, sudah siap belajar? 1, 2, 3, mulai. Nah, pada pembahasan yang pertama ada pelajaran bahasa Indonesia dalam tema 1 dengan indikator 3.1 dan juga 4.1. Di dalam bahasa Indonesia kalian akan menemukan materi tentang laporan pengamatan. Apa sih laporan pengamatan itu? Oke, coba dilihat. Ini adalah definisinya atau pengertian dari laporan pengamatan. Laporan pengamatan itu adalah teks yang disusun berdasarkan kegiatan pengamatan atau investigasi yang dilakukan secara sengaja untuk mendapatkan informasi tertentu. Nah, di dalam setiap pengamatan itu akan terdiri dari beberapa paragraf. Kalian tahu apa itu paragraf? Paragraf adalah terdiri dari beberapa kalimat. Adapun jenis-jenis paragraf yang harus kalian ketahui, ada 3 jenisnya loh bentuk paragraf itu atau jenisnya. Yang pertama, paragraf deduktif. Yang kedua, induktif. Dan juga yang terakhir, paragraf campuran atau yang disebutnya deduktif, induktif. Jadi ada 2 ya. Oke, kita lanjut. Nah, apa sih? Kalian pasti tahu, pengen tahu apa sih pengertian dari paragraf deduktif? Paragraf deduktif adalah paragraf yang kalimat intinya atau ide pokoknya ada di awal kalimat. Nah, seperti yang Ibu sudah kasih tanda, di sini kan ada kalimat yang berwarna biru. Nah, itu adalah contoh dari paragraf deduktif yang ide pokoknya itu ada di awal kalimat. Bisa kalian baca di sini contoh paragraf deduktif tentang olahraga. Bisa Ibu bacakan ya. Zaki seorang atlet yang multitalenta. Nah, di situ kan ada tanda titik. Nah, kesananya itu kalimat seterusnya itu adalah kalimat penjelas, sedangkan kalimat utamanya itu ada di awal paragraf. Nah, itulah ciri-ciri dari atau tanda bahwa paragraf itu adalah paragraf deduktif. Kemudian, apa sih paragraf induktif itu? Ibu beri contohnya dulu. Nah, jika deduktif tadi ada di awal kalimat, justru kalau paragraf induktif itu ada di akhir kalimat. Ibu sudah tandai biru pula di sini kalimat yang sebagai kalimat utamanya itu sudah Ibu tandai berwarna biru. Ibu bacakan dulu. Saat ujian semester sudah selesai, nilai semua murid dievaluasi. Ternyata ada sebagian nilai siswa yang nilainya melebihi standar kelulusan, yakni sebanyak 13 siswa. Sedangkan 9 siswa mendapatkan nilai standar kelulusan dan tidak ada siswa yang mendapat nilai di bawah rata-rata. Nah, dengan begitu siswa dibilang bahwa kegiatan pembelajaran pada sekolah tersebut berhasil. Nah, ini yang Ibu tandai biru adalah merupakan ide pokoknya dari cerita yang sudah Ibu bacakan dari tadi itu. Berarti intinya adalah bahwa kalimat utamanya itu ada di akhir paragraf. Ya, jadi paragraf induktif adalah paragraf yang kalimat utamanya ada di akhir paragraf. Kemudian atau selanjutnya, coba lihat. Adapun paragraf deduktif induktif itu adalah paragraf campuran atau bahwa kalimat utamanya itu ada di awal maupun di akhir. Nah, kita lihat contoh teksnya. Ini dia. Ada contoh paragraf campuran tentang pendidikan, temanya pendidikan ya. Nah, di sini Ibu sudah tandai pula bahwa ide pokoknya itu ada di awal dan di akhir, sudah dengan yang bertanda biru. Ibu bacakan.
Pendidikan yang paling utama untuk anak adalah pendidikan karakter. Karena dengan pendidikan karakter yang baik, anak memiliki fondasi mental dan karakter yang kuat. Orang tua dan guru bisa bekerja sama untuk membentuk karakter anak. Ketika berhasil, maka ilmu dan nasihat akan lebih mudah ditransfer ke anak. Jadi, pendidikan karakter harus diutamakan dalam pendidikan. Nah, inti dari sebuah paragraf ini adalah tentang pendidikan karakter, bukan? Namun, ide pokoknya itu ada di awal maupun di akhir. Nah, itulah pelajaran tentang bahasa Indonesia yang mencakup tentang lakukan pengamatan dan juga pengertian ataupun jenis dari bentuk-bentuk paragraf. Sekarang selanjutnya kita akan mempelajari tentang IPA dengan kompetensi dasar 3.1 dan juga 4.1. Di dalam kompetensi dasar IPA 3.1 itu berisi tentang membandingkan cara perkembangbiakan tumbuhan dan hewan. Makhluk hidup haruslah berkembang biak ya anak-anak. Apa sih tujuan makhluk hidup berkembang biak? Kita lihat. Tujuan makhluk hidup berkembang biak yaitu untuk melestarikan jenisnya. Ketika hewan ataupun tumbuhan tidak berkembang biak, maka populasinya atau jenisnya itu akan musnah, akan punah. Ketika punah, apa yang akan terjadi? Tentunya keseimbangan ekosistem tidak akan terjadi di dunia ini, ya kan? Contohnya, gambarkan sebagai contoh, ketika ekosistem di dalam sebuah sawah, di dalam lingkungan sawah, tikus lebih banyak dibandingkan dengan ular, apa yang akan terjadi? Maka pada ekosistem sawah, tentu padi yang ditanam oleh para petani akan cepat habis oleh tikus, karena tikus senang memakan padi. Namun ketika ada keseimbangan antara ular dan tikus, banyaknya itu sama, maka ekosistem yang akan terjadi di lingkungan sawah itu akan terjaga, karena si tikus tadi tentunya akan dimakan oleh ular, bukan? Nah, jadi kalau si ular itu berkembang biak dengan banyak, maka tentu akan menghancurkan atau memakan dari tikus yang sudah berkembang biak lebih banyak lagi. Mengerti kan sampai sini? Oke, lanjut. Jenis-jenis perkembangbiakan itu ada dua anak-anak, ada vegetatif maupun generatif. Nah, ini dia. Vegetatif itu adalah perkembangbiakan tanpa melalui cara kawin. Artinya, perkembangbiakan tanpa dicampuri oleh kelamin jantan maupun kelamin betina dari sebuah vegetatif adalah perkembangbiakan tanpa dicampurinya oleh kelamin jantan maupun betina dari sebuah makhluk hidup. Sedangkan perkembangbiakan generatif itu adalah perkembangbiakan yang dicampuri oleh atau dilakukan oleh adanya kelamin jantan maupun betina. Nah, pembahasan kali ini yaitu tentang perkembangbiakan dulu pada tumbuhan. Kalian bisa lihat gambar di bawah ini. Ini adalah penampakan dari sebuah bunga. Nah, pada sebuah bunga, sebelumnya sebuah bunga tentu ada yang namanya atau bagian-bagian dari bunga itu sendiri tadi supaya untuk menunjang adanya sebuah perkembangbiakan. Coba kalian lihat, yang manakah mahkota, yang manakah benang sari. Kalian bisa lihat yang mana pula kelopak. Silahkan dibaca dan dicari. Itu yang namanya bakal biji, itu yang namanya tangkai, dan seterusnya. Lihat ada kepala putih. Nah, di sebuah bunga ini tentu ada kelamin jantan maupun betina. Yang manakah kelamin jantan, yang manakah kelamin betina? Oke anak-anak, sudah paham sampai di sini? Oke, hari ini penjelasan ibu cukup sekian. Wassalamualaikum, selamat belajar.
masih harus